Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas soal pemberian dari Ibu yang berjumlah 3 soal. Selanjutnya untuk nomor 1 akan disampaikan oleh Zahra. Ya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zarna Pisa Maurani, absen 35. Saya akan membahas nomor 1. Sebelum membahas soalnya, saya akan menjelaskan perbedaan adisi dan kondensasi terlebih dahulu. Perbedaan umumnya, adisi, molekulnya harus tak jenuh. Lalu, kalau kondensasi membutuhkan monomer berupa molekul jenuh. Lalu, pembeda selanjutnya itu dari sifat monomernya. Kalau adisi, monomernya harus memiliki ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3. Kalau kondensasi, monomernya harus memiliki fungsi yang mirip atau berbeda. Lalu pembeda selanjutnya dari prosesnya. Polimer adisi berasal dari proses reaksi monomer ikatan rangkap yang membentuk polimer. Lalu kondensasi berasal dari proses reaksi kelompok fungsional monomer yang sama-sama mengeluarkan molekul kecil untuk membentuk polimer. Lalu pembeda selanjutnya itu dari sifat polimer. Hasil polimer adisi bersifat termoplastik, kalau kondensasi bersifat termoset. Lalu pembeda selanjutnya dari produk sampingan. Kalau polimer adisi tidak menghasilkan produk sampingan. Kalau kondensasi sebaliknya, yaitu menghasilkan beberapa produk sampingan seperti amonia, air, serta HCl. Lalu pembeda yang terakhir yaitu dari hasil akhirnya. Kalau adisi menghasilkan polimer dengan berat molekul tinggi dan sulit untuk didaur ulang. Kalau kondensasi menghasilkan polimer dengan berat molekul rendah dan mudah untuk didaur ulang. Lanjut aja ke soalnya. Polimer yang pertama, yaitu ada polietilena. Nama monomernya etena, kegunaannya panci anti lengket. Proses pembuatannya itu dengan adisi ya. Lalu yang kedua ada polimer protein. Nama monomernya isopropena. Kegunaannya itu membuat serat sintetis. Proses pembuatannya itu dengan kondensasi. Tadi udah dijelasin kalau kondensasi ini bersifat termoset ya, atau tidak dapat mencair atau meleleh. Lalu yang ketiga ada polimer dari karet alam, nama monomernya isopropena, kegunaannya itu membuat sarung tangan karet, lalu proses pembuatannya itu dengan adisi. Nah, kenapa proses pembuatannya adisi? Karena adisi itu bersifat termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Lalu yang keempat ada polimer polivinyl klorida. Nama monomernya vinyl klorida, kegunaannya itu membuat selang air dan pipa. Proses pembuatannya itu kondensasi. Oke, pertama kita bahas sifatnya dulu ya. Sifat vinyl klorida itu klorida itu lunak dan kaku, jadi bisa digunakan untuk membuat selang air, pipa paralon, atau pelapis lantai kayak gitu. Lalu yang terakhir ada polimer dari polipropilena. Nama monomernya propilena, kegunaannya itu membuat tali. Proses pembuatannya itu adisi. Udah jelasin juga tadi kalau polimer adisi ini menghasilkan polimer dengan berat molekul tinggi, jadi sulit untuk daur ulang. Seperti kegunaannya itu membuat tali. Sekian penjelasan nomor 1 dari saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Salman Bayhaki, saya dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 26. Oke, nomor 2. Untuk nomor 2 adalah pilihlah mana reaksi substitusi, mana eliminasi, dan mana adisi atau oksidasi. Di sini yang pertama adalah reaksi substitusi. Alkana direaksikan dengan gas halogen terjadi substitusi karena ada pertukaran gugus. Nah, satu atom H pada pentana digantikan oleh atom Cl tadi. Nah, untuk reaksi yang kedua adalah reaksi oksidasi. Di sini terlihat ada OH, itu adalah alkohol primer, yaitu gugus OH terikat pada atom C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom
C lainnya. Nah, alkohol primer ini jika dioksidasikan menghasilkan aldehid. Adanya penggunaan oksidator yang kuat, yaitu KMnO4, akan membentuk asam alkanoat. Nah, selanjutnya untuk reaksi yang nomor 3 akan disampaikan oleh Muhammad Arfin Alarik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arfin Alarik, absen nomor 20. Selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 ini adalah reaksinya, yaitu adisi. Reaksi adisi ini terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Adisi sama dengan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi di atas adalah reaksi adisi pada alkena rangkap 2. Adisi alkena dengan HCl, yaitu mengikuti aturan Markov-Tikov, yaitu atom H pada HX akan terikat pada atom rangkap C sama dengan C, yang memiliki banyak atom H. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini adalah eliminasi. Kebalikan dari adisi, eliminasi membentuk ikatan rangkap. Selanjutnya, nomor 5, yaitu reaksinya oksidasi. Alkohol sekunder jika dioksidasi menghasilkan senyawa keton, alkohol sekunder 2. Gugus min OH terikat pada atom C sekunder 2, atom C yang mengikuti 2 atom C lainnya. Sekian. Lanjut nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radenesa Saima, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu uji bahan makanan dengan metode uji Santo protein. Nah, sebelumnya uji Santo protein itu uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzena. Cara kerjanya itu dibutuhkan ada reagen yang digunakan itu larutan HNO3 pekat, larutan NaOH pekat 40%, sama bahan uji sampelnya itu albumin 2%, pepton 2%, kasein 2%, gelatin 2%, sama aquades. Sekarang buat cara kerjanya itu, siapkan tabung reaksi yang diisi sampel 1 mili, terus ditetesin sama larutan NO3 pekat 0,5 mili, habis itu dipanasin di water bath, habis itu didinginin di bawah air mengalir, dan ditambahin NaOH pekat tetes demi tetes. Nah, misalkan hasilnya kuning, itu berarti positif. Kalau misalkan hasilnya nggak berubah gitu warnanya, itu negatif. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, jadi kalau yang tadi hasilnya nggak berubah warna, itu berarti dia nggak ngandung inti benzena. Sedangkan kalau misalkan yang tadi berubah warna kuning itu mengandung inti benzena. Nah, si inti benzena dalam molekul tirosin ini, inti tirosin, fenilalanin, dan triptofen membentuk senyawa nitros senyawa kuning. Jadi yang ngebuat dia berubah jadi warna kuning itu gara-gara si tirosin, fenilanin, dan triptofan akibat proses nitrasi dengan reagen NaO3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Ya, saya akan melanjutkan bagian B. Timbal 2 setat, pengujian bahan makanan menggunakan timbal 2 setat untuk menguji kandungan belerang pada makanan berprotein. Uji timbal asetat dilakukan dengan menambah NaOH, lalu dipanaskan kemudian didinginkan dan ditambahkan CH3COOH. Setelah itu zat dipanaskan dan ditutup dengan kertas timbal asetat yang sudah dicelupkan larutan Pb CH3COOH 2. Hasil pengujian
yang positif akan menghasilkan warna biru tua atau ungu. Ya, lanjut yang C. Yang C itu ada biuret. Itu ada regan, yaitu larutan NaOH itu 10%, larutan CuSO4 itu 2%. Selanjutnya ada bahan uji atau sampelnya. Albumin itu 2%, pepson 2%, kasein 2%, gelatin 2%, dan aquades. Uji biuretnya yaitu pertama, masukkan 1 ml sampel. Kedua itu, masukkan 1 ml larutan NaOH 10%, lalu homogenkan. Yang ketiga itu beberapa tetes larutan CuSO4 2%, maksimal itu 10 tetes. Yang keempat itu hasilnya. Yang positif itu berubah warna menjadi ungu, dan negatif itu warnanya tetap. Hasil uji biuretnya. Rehan minta tolong ke bawahin. Nah, untuk hasil yang positif itu albuminnya 2%, pepton 2%, kasein 2%, dan gelatinnya 2%. Sedangkan yang negatif itu aquades. Nah, ikatan peptida bereaksi dengan larutan biuret. Cu pada larutan alkalis bereaksi dengan protein hingga membentuk suatu kompleks koordinasi antara Cu2 plus dengan gugus CO dan NH pada ikatan peptida yang kemudian memberi warna tembayung atau ungu pada larutan. Negatif, positif. Cukup sekian diskusi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.